Habib Taufik Hidayat, seorang ulama besar dari keluarga Ba'alawi, seringkali menyampaikan pentingnya menjaga nasab keluarga Ba'alawi yang memiliki garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui Sayyid Al-Husain. Dalam banyak kesempatan, beliau menekankan bahwa nasab Ba'alawi bukan hanya soal identitas keluarga, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab besar dalam menjaga akhlak ilmu dan keteladanan. Secara umum, beliau juga menyebutkan bahwa nasab Ba'alawi menjadi sumber kebanggaan dan semangat untuk berkhidmat kepada umat. Karena keluarga ini terkenal dengan peranannya dalam menyebarkan dakwah Islam di Nusantara. Namun, Habib Taufik sering mengingatkan bahwa yang lebih penting dari sekadar nasab adalah kualitas amal dan pengabdian terhadap umat, serta keteladanan dalam berperilaku sesuai ajaran Islam. Sekelas apa ulamanya? Ya itu kan. Ulama itu siapa? Sekelas siapa? Ya kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru. Ulama? Hah? Misalnya ada misalnya mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai sebang menyatakan itu enggak tersambung, terbukti begini-begini, ulama? Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa dilatih? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham ya? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Bareng omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya. Yang benar itu ini apa? Ya ini sandal ini, makan ini benar ini. Mau percaya kita? Wah ini hebat ini. Berarti lebih hebat daripada profesor. Ya, monggo aja kalau Anda mau ikuti gitu. Udahlah, nggak usah dibahas. Karena itu, ya inilah, kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sopong tidak kerungu belas ini, tidak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok, betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat. Ada apa kamu lihat? Kamu bingung karena PDW. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran, kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takut bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa gitu loh. Ini nggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Enggak. Ya gara-gara ngelantur nggak dipakai, tidak dilatih ini gitu. Nggak dilatih percuma nanti. Percuma. Ada lihat bagaimana? Nggak nunggu apa kata kiainya sekarang dilama. Dia nggak kiai Miftahul Akhyar, itu orang alim itu. Itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik itu. Nggak usah dilatih ini sudah. Ya. Nggak bisa dilatih ini, lihat aja nanti apa hasilnya. Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini. Emangnya kalau nggak dimatikan ini benar? Saya mau tanya, apakah yang membunuh Sayyidina Ali itu lebih hebat daripada Sayyidina Ali dibunuh? Apakah yang bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu lebih hebat daripada yang dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Karena dia yang jadi penguasa. Enggak. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yumlilidz zalim. Allah itu bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi sekali turun hadap Allah enggak ada sisanya itu orang. Enggak ada sisanya itu orang. Ini bukan hal yang baru, ini banyak kita dari dulu. Ini habaib ini enggak sudah pengalaman begini. Enggak ada masalah, ini di medsos saja loh. Di medsos, tahu di medsos. Misal saya tak kasih gambaran. Di medsos itu ada laskar apa itu ya? Macam-macam. Ketika diusir mana laskarnya?
Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu, mereka ada yang marah. Mana laskarnya, mana? No. Ada orang 10, 20 dikain laskar. Itu medsos namanya. Karena itu nggak usah ribut, nggak usah bingung. Tenang aja, ente hadir majelis, ente maulid, ente itu, mereka mau bicara itu. Ini kelas biar sudah. Hah? Biar, nggak ada masalah. Biasa itu. Bilang, idal kalbu la yudhika illa ribahu, fakhalli ila yaumil qiyamati yambahu. Kalau memang itu anjing menggong tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya, biarkan sampai hari kiamat. Memang itu bahasanya. Bahasanya anjing ya gonggongan. Bahasanya orang yang benci ya begitu, biarkan. Biarkan. Ya dia kalau bertobat, alhamdulillah. Kalau nggak bertobat, ya sudah, biar sampai mati begitu, selesai. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Emangnya semakin menurun yang baca rotib, semakin menurun yang baca Syamsuddurrah, semakin sedikit yang hadir majelisnya habaib, hol-holnya di mana-mana semakin sedikit. Enggak ada masalah, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Mudah-mudahan insyaallah dengan adanya ini juga kita akan paham bahwa antum mau dipisahkan sama habaib. Nah, antum ini mau dipisahkan sama habaib. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan bisa digoyahkan di negeri ini.